wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang berbagai macam jalan menuju kebaikan, hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardaini dakhalal jannah man shallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh dan asar, makna asli dari al-bardaini itu, bardun itu artinya dingin, ya, artinya dingin. Maksudnya sholat yang dikerjakan pada waktu dingin, tidak panas, ya. Ini yang dimaksud dua waktu dingin itu adalah waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Barang siapa yang sholat subuh dan asar, maka ia masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah rahimakumullah, secara khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dan memberi petunjuk kepada kita bahwa sholat subuh dan sholat asar itu akan menjadi penyelamat seseorang mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankannya secara berjamaah. Amin. Allahumma amin. Ada penjelasan mengapa sholat subuh dan asar itu punya keistimewaan dibandingkan waktu sholat lainnya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam, untuk menjaga sholat 5 waktu dan menjaga sholat yang pertengahan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan salat yang pertengahan. Waktunya ada di tengah-tengah. Was shalatil wusta. Para ulama ahli tafsir itu memaknai bahwa yang dimaksud dengan salat pertengahan itu adalah salat subuh. Sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh itu dihitung sebagai waktu pertengahan, berarti bisa dari maghrib, isya, kemudian subuh. Lalu duhur, asar. Atau dihitung dari duhur, asar, dihitung mundur. Duhur, asar, asar, duhur, subuh. Ya, kemudian isya, maghrib. Kemudian ada yang menafsirkan juga
bahwa yang dimaksud dengan sholat yang pertengahan itu adalah sholat asar. Jadi sholat asar itu diposisikan di waktu bagian tengah, ya. Berarti setelah asar itu, sebelum asar itu subuh, duhur, kemudian asar, lalu maghrib, isya. Atau kalau dihitung mundur berarti isya, maghrib, asar, duhur, subuh. Ya, jadi karena 5 waktu sholat itu kan berarti ganjil. Ganjil itu berarti mesti ada satu yang di tengah. Cuman ulama ahli tafsir memang menyebutkan penjelasan yang berbeda. Waktu sholat yang tengah itu ada yang subuh dan ada yang asar. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kedua waktu itu, ya, kedua waktu itu. Jadi barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar bardaini, karena subuh itu dingin, apalagi kalau memang di Arab itu ada musim dingin. Kalau musim dingin bisa dingin banget, terutama di Medina. Medina itu cuacanya cenderung ekstrim dibandingkan di Mekah. Sekarang saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji gelombang 2 terakhir ini sudah tanggal 12, besok itu akhir kepulangan, masih musim panas di sana, dan rasa panasnya itu, kondisi cuacanya itu cenderung ekstrim dibandingkan di Mekah, ya. Jadi panasnya itu gak sama dengan panas di Medina, dengan panas di Mekah itu tidak sama. Dingin di Medina dengan dingin di Mekah itu juga tidak sama. Ya, jadi karena Medina itu jauh dengan laut. Kalau Mekah itu lebih dekat dengan laut, yaitu dengan Jeddah. Ya. Jeddah itu kan kota pelabuhan, baik pelabuhan laut itu dipakai oleh orang tua kita zaman dulu ketika melaksanakan ibadah haji. Mereka transportasinya menggunakan kapal, ya. Sekarang juga tetap kota pelabuhan udara, Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu posisinya juga di Jeddah, ya. Kalau di kita asar, duhur dan asar itu seperti mungkin gak begitu ada bedanya, karena kita tidak ada musim dingin dan musim panas, ya. Tetapi semua orang sepakat bahwa subuh dan asar itu memang waktu yang dingin dibandingkan waktu sholat lainnya. Bandingkan aja dengan zuhur aja misalnya. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, kalau saat kita ini mau sholat zuhur, cuaca itu masih sangat panas, maka dianjurkan untuk mengundur waktu, ya, bukan menunda, ya, tapi mengundur waktu zuhur agak sedikit bukan sedikit akhir, agak sedikit lewat dari waktunya supaya kita tidak merasakan cuaca panas itu, ya. Itu untuk sholat zuhur, terutama di Medina. Sekali lagi terutama di Medina, karena memang Rasulullah itu tinggalnya di Medina. Petunjuk Rasulullah tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat itu hampir semuanya juga di Medina. Karena saat Rasulullah di Mekah itu sholat saja 5 waktu masih diwajibkan itu ketika Rasulullah 2 tahun sebelum hijrah. Ya, karena itu kita mendapatkan petunjuk dari Rasulullah bahwa dalam periode Madinah itu banyak aturan-aturan, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah karena memang berkaitan langsung dengan bagaimana pelaksanaan ibadah itu bisa dikerjakan secara baik dan sempurna, ya. Sehingga termasuk hadis ini sholat subuh dan asar itu meskipun di Madinah itu cenderung ekstrim, kalau dingin itu bahkan mungkin bisa minus. Tapi saya sendiri belum pernah yang mengalami minus itu. Tapi kalau 7 derajat saya pernah mengalami. Ya, 7 derajat itu berarti dingin banget sudah untuk ukuran kita. Dan dinginnya dingin kering, tidak dingin basah. Ya, tidak dingin basah. Di sini sholat subuh cenderung dingin. Tetapi kenapa banyak orang yang
ketika subuh itu justru banyak tidak ke masjid? Itu kan pertanyaan besarnya di masjid. Itu kan pertanyaan besarnya di situ. Padahal sholat subuh itu sholat yang waktunya dingin. Di kita pun juga dingin lah subuh itu dibandingkan isya, dibandingkan maghrib, asar, apalagi zuhur. Subuh itu cenderung dingin. Karena itu agak aneh kalau harusnya itu subuh itu banyak jamaahnya. Tetapi di dalam penjelasan hadis ini disebutkan kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti ini. Itu karena sholat subuh dan sholat asar itu termasuk waktu sholat yang sulit untuk dikerjakan bagi kebanyakan orang. Alasannya adalah karena tidur, karena istirahat, dan karena pekerjaan. Jadi kalau subuh, itu kenapa banyak yang tidak ke masjid? Karena masih tidur. Karena itu kita nanti bisa melihat hadis yang lain, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, bahwa untuk subuh itu di masa Rasulullah sampai sekarang, itu adzannya 2 kali. Di masa Rasulullah sampai sekarang. Itu adzannya 2 kali. Ada adzan awal, adzan tahajud itu, dan ada adzan fajar, adzan subuh. Yang jaraknya itu antara adzan awal, adzan tahajud itu dengan adzan subuh itu 1 jam. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang itu 1 jam. Jadi kurang lebih kalau membaca Al-Quran itu 50 ayat. 50 ayat yang panjang-panjang. Kayak surat Al-Baqarah itu kan nggak pendek-pendek. Kalau Inna atau Innakal Kausar kan pendek-pendek, cuma 3 ayat. Jadi artinya bahwa jaraknya itu cukup jauh sehingga adzan awal itu memungkinkan orang bukan hanya untuk sholat subuh di masjid, tetapi juga untuk bisa mengerjakan qiyamul lail, ya, untuk bisa mengerjakan sholat tahajud, ya, mungkin sholat istikharah, mungkin sholat hajat, dan ditutup dengan witir, ya. Nah, itu juga karena di Madinah seperti hadis yang telah lalu, hadis nomor 15 itu dijelaskan bahwa rumah-rumah penduduk itu juga tidak berdekatan jaraknya dengan Masjid Nabawi. Jadi sahabat Bilal itu kan kalau azan di Masjid Nabawi itu sampai naik ke atapnya masjid karena belum ada pengeras, juga belum ada menara pada waktu itu, dan masjid itu masih sangat sederhana sekali, ya. Yang asli Masjid Nabawi itu ya Raudhah itu yang masjid asli Nabawi itu ya Raudhah itu. Makanya Raudhah itu disebut taman surga karena di situ Rasulullah dan para sahabat selalu mengerjakan sholat berjamaah. Rasulullah di situ menyampaikan taklim, ya, majelis taklim. Kalau ada wahyu dari Allah turun disampaikan kepada para sahabat di situ, dan di situ Rasulullah dan para sahabat itu banyak melakukan zikir, ya. Jadi majelis taklim, masjid, kemudian majelis zikir itu hakikatnya adalah taman surga, hakikatnya taman surga. Jadi khusus untuk subuh itu adzannya 2 kali karena untuk memberi kesempatan, ya, supaya ini masjid itu jamaahnya banyak. Nanti juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat jamaah 5 waktu yang kita kerjakan itu semakin banyak jamaahnya, semakin banyak makmumnya, itu semakin bagus. Ya, jadi sholat jamaah itu semakin banyak makmumnya semakin bagus. Tapi kalau jamaahnya memang nggak banyak, ya nggak perlu nunggu sampai banyak. Nanti waktu sholat bisa habis. Ya, jadi misalnya memang yang di sekitar situ nggak banyak, ya nggak perlu nunggu sampai lama. Nanti waktu sholatnya kan jadi akhir dan jadi habis, ya. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada persoalan mana yang lebih baik, soal sholat di awal waktu apa sholat di tepat waktu, karena ada orang yang masih mempersoalkan itu, sholat di awal waktu atau sholat pada waktunya. Ya, dua-duanya itu sama-sama baik, sama-sama baik. Meskipun sholat zuhur itu dikerjakan tidak pada waktunya, karena Rasulullah memberikan petunjuk kalau panas itu mundurkan sedikit, itu juga tepat waktu.
Karena Rasulullah yang memberikan petunjuk itu. Kalau sholat dikerjakan di awal waktu, ya memang itu waktunya sholat. Sehingga tidak perlu dipersoalkan sholat awal waktu atau sholat tepat pada waktunya. Sehingga para ulama itu di dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab Fathul Qorib itu yang banyak diajarkan di pesantren untuk mahasiswa sanawiyah itu para ulama menyebut waktu-waktu sholat itu ada waktu afdol itu ya, ada waktu jawas, waktu boleh, ada waktu bahkan yang disebut dengan waktu mudhoyak. Waktu mudhoyak itu waktu akhir di mana sudah mepet sekali dengan waktu sholat berikutnya. Itu boleh, orang mengerjakan sholat itu masih boleh. Selama memang dia tidak bermaksud untuk meremehkan sholat itu. Misalnya orang di perjalanan, kepinginnya sholat maghrib. Dia sudah niat, kepingin sholat maghrib jamaah di masjid terdekat. Tapi karena kondisi lalu lintas tidak memungkinkan, akhirnya dia tidak bisa berjamaah tepat pada waktunya. Nah, kemudian sampai masjid terdekat itu dia baru bisa mengerjakan sholat maghrib yang waktunya sudah mepet dengan isya. Itu boleh, dia tetap mengerjakan sholat maghrib selama masih ada waktunya. Dan Allah Maha Tahu karena dia tidak bermaksud untuk ngentengi sholat, untuk meremehkan sholat. Tapi karena kondisi yang di luar dugaan dia, akhirnya dia baru bisa mengerjakan sholat maghrib meskipun di waktu yang akhir. Itu waktu mudhoyak, termasuk kondisi karena sakit itu kondisi-kondisi yang oleh syarak itu ditolerir ya, diberikan kelonggaran untuk tidak diberlakukan seperti orang dalam keadaan sehat atau dalam keadaan normal. Para jamaah rahimakumullah, salat subuh dan salat asar itu juga nanti di dalam hadis yang lain, terutama salat subuh itu oleh Rasulullah disebut sebagai pembeda antara orang yang beriman dengan orang munafik. Jadi orang munafik itu nanti yang membedakan dengan orang beriman salah satunya adalah salat subuhnya. Makanya kalau mau bangun masjid itu, kalau saya sering guyonan ke jamaah itu, jangan lihat jamaahnya waktu maghrib, tapi lihatlah jamaahnya waktu subuh. Nek subuh ini yaitu aslinya jamaah yaitu. Kalau maghrib itu nanti mungkin banyak musafir, banyak orang dari luar itu. Tapi kalau subuh ya aslinya jamaah yaitu. Nah, kok bisa masjid di tengah permukiman padat penduduk, subuhnya jamaahnya sedikit, padahal di situ 100% muslim semua. Loh kan pertanyaan besar di situ. Itu berarti kan mereka memang malas untuk, dan orang munafik itu hanya termasuk orang yang antara pembicaraannya dengan perbuatannya itu tidak sama. Kalau dia berkata pasti dusta. Artinya bahwa yang dia omongkan itu tidak sama dengan perbuatannya. Maka sebenarnya kalau pas kita lagi males begitu, ya termasuk si ngomong ini, nuwun sewu. Kalau pas lagi males gitu, kadang-kadang sifat nifak itu masih ada di dalam hati kita. Sifat-sifat orang munafik itu ada di dalam hati kita. Dan Allah menyebut bahwa di antara tandanya orang munafik itu adalah ketika sholat malas. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik itu jika mereka itu mau mendirikan sholat, mereka tidak mendirikan sholat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan. Sudah sholatnya waktunya diundur-undur, sholatnya gak khusyuk, gak serius, gak fokus, sholat sambil kelangopan Allahu Akbar. Ya. Sholat sambil banyak sekali gerakan tubuhnya, yang itu menunjukkan bahwa dia tidak betul-betul sadar siapa yang dia hadapi itu. Ya, jadi makanya Allah yarham Mbah Maimun Zubair itu, beliau sampai mengingatkan ketika takbiran itu, ketika ada wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun
walau karihal musyrikun. Tidak perlu dibaca yang walau karihal munafikun. Karena di dalam hati kita ini sendiri masih ada sifat-sifat nifak yang belum kita bersihkan. Termasuk ketika mau sholat, ketika akan sholat itu timbul rasa malas. Lebih-lebih subuh. Dan subuh itu kenapa banyak orang malas padahal ini waktu dingin. Dan asar, kenapa banyak orang malas padahal itu juga waktu dingin. Subuh itu banyak orang malas meskipun ini sholat yang waktunya dingin. Padahal ketika kita sholat subuh, jujur saja, sholat yang paling nikmat kita kerjakan itu adalah sholat subuh. Paling nikmat itu sudah. Suasananya hening. Kita juga habis istirahat. Tadi mungkin sudah diberi prolog pengantar dalam tanda petik sholat tahajud, sholat witir. Itu kan sudah siap betul hati kita itu. Rasanya enak gitu. Terus gak pandang tanggal tuwek, tanggal 6, pokoknya subuh itu top pokoknya. Enak sekali, kita merasa nyaman. Ya. Tetapi banyak orang yang males itu karena tidur. Itu berarti kan sebenarnya secara implisit, secara tersirat, waktu sholat di dalam ajaran Islam itu memberikan pesan dan petunjuk kepada kita untuk hidup disiplin dengan waktu. Sudah, kalau pingin bisa bangun malam, pingin jamaah subuh, ya tidurnya jangan malam-malam. Makanya lalu menurut ilmu kesehatan itu kan banyak diteliti, orang tidur sehat paling akhir itu waktunya jam 11 malam. Paling akhir itu. Kalau sudah jam 12, jam 1 bisa bangun malam bisa, tapi efek kesehatannya tidak bagus untuk dirinya karena istirahatnya jadi berkurang. Begadang itu jam 11 sudah harus selesai. Tapi katanya kalau begadang jam 11 itu bukan begadang karena masih belum jam 12 malam kan itu kan. Namanya begadang itu kalau sudah lebih dari jam 12 malam. Tapi itu akhirnya membuat urusan ibadah kita, sholat malam, bahkan sholat subuh itu cenderung lalu malas. Bangun itu rasanya juga tidak nyaman karena waktu istirahat kita kurang. Jadi waktu-waktu sholat itu sebenarnya memberikan pesan secara tidak langsung kepada kita untuk disiplin. Dan disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Disiplin itu kunci kesehatan. Orang berhasil, orang sehat, itu jenengan lihat. Di mana-mana orang yang berhasil, orang yang sehat. Kata kuncinya adalah disiplin. Waktunya olahraga. Waktunya kerja. Ojo waktunya kerja dipakai olahraga. Apalagi waktunya kerja dipakai mancing. Ya, nyambut gawe ini melok uang. Ya dipecat, di PHK. Mosok kate bayari wong mancing. Nah, itu disiplin itu penting. Subuh ini berat karena banyak orang yang tidur. Dan setannya subuh itu gede-gede para jamaah. Setannya subuh itu gede-gede. Dulu kalau setan itu bisa dilihat pakai kaca pembesar gitu ya, bukan mikroskop, bukan, enggak tahu kaca pembesar apa untuk bisa melihat setan itu. Itu setannya gede-gede. Makanya nanti juga ada petunjuk dari Rasulullah karena umumnya orang itu tidur di malam hari dan tidak semua orang itu tidur di siang hari. Maka setelah bangun tidur cuci tangan Anda karena tangan Anda itu tidak tahu semalam dia itu pegang apa saja sampai mana saja. Kemudian saat kita wudhu itu juga dianjurkan untuk masukkan air ke dalam hidung, lebih-lebih bangun tidur itu karena setannya itu ada di janur hidung ini. Itu yang membuat kita malas bangun itu. Dan ketika masukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan, setannya itu keluar semua. Bukan hanya setan tok yang keluar, ya. Nah, ingus-ingusnya keluar semua. Dan itu setannya mau wangkel, Pak. Setan itu marah kalau ada orang itu memasukkan air ke dalam hidung dikeluarkan lagi, apalagi saat dia bangun tidur. Karena tidur setannya jadi terganggu. Bahkan bukan hanya tidur setannya, tidur orang ini juga terganggu kan. Jadi itu termasuk kiat ya supaya setan yang gede-gede itu tidak selalu datang menggoda kita. Kalau asar bagaimana? Asar itu apa problemnya? Asar itu banyak orang yang terlena bukan karena tidurnya,
Karena sekali lagi tidak semua orang itu mesti tidur siang. Karena banyak orang itu bekerja di siang hari. Dan waktu asar meskipun waktu sholat yang dingin, meskipun tidak sedingin subuh, tetapi banyak orang terlena karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya. Bukan hanya setan tok yang keluar. Ya. Ingus-ingusnya keluar semua. Dan itu setannya mau angkel, Pak. Setan itu marah kalau ada orang itu memasukkan air ke dalam hidung dikeluarkan lagi, apalagi saat dia bangun tidur. Karena tidur setannya jadi terganggu. Bahkan bukan hanya tidur setannya, tidur orang ini juga terganggu. Kan. Jadi itu termasuk kiat ya supaya setan yang gede-gede itu tidak selalu datang menggoda kita. Kalau asar bagaimana? Asar itu apa problemnya? Asar itu banyak orang yang terlena bukan karena tidurnya. Karena sekali lagi tidak semua orang itu mesti tidur siang. Karena banyak orang itu bekerja di siang hari. Dan waktu asar meskipun waktu sholat yang dingin, meskipun tidak sedingin subuh, tetapi banyak orang terlena karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya. Jadi mau diselesaikan, betul tanggung ini. Tanggung ini. Tanggung ini. Tanggung ini. Mau selesai, waduh, nek lembur sak jame oleh akeh ini. Nah, itu orang terlena dengan pekerjaannya. Dan kalau di kita ini pekerjaan itu enak sebenarnya itu karena jam 4 sore lah sudah selesai. Tapi di Arab itu kita melihat ya, di sana itu kebanyakan kantor, toko itu baru buka jam 10 siang, 10 pagi itu. Tapi asar memang belum selesai. Asar belum selesai. Toko-toko itu, kantor-kantor itu baru tutup jam 10 malam. Ya, jadi mereka apalagi musim panas. Musim panas itu agak malas orang keluar rumah itu. Karena panas itu. Ya, jadi kebanyakan orang tidak begitu memperhatikan waktu sholat asar karena alasan pekerjaan. Ya. Kalau di kita mungkin pekerjaan sudah selesai. Tapi alasan orang enggak sholat asar di masjid berjamaah tepat pada waktunya masih ada. Apa? Macet, Pak. Oh, macet. Ya, macet. Alasannya macet. Kalau macet kenapa tidak dikerjakan aja di tempat kerja? Nah, kan begitu. Sebenarnya alasan apapun yang kita berikan untuk sholat itu mudah sekali dibantah. Mudah sekali dibantah. Sudahlah orang, kamu kenapa tidak sholat subuh? Ya, enak-enak itu turu ya Pak. Ya tetap bisa dibantah. Apa kurang tidur itu mulai mari isak sampai subuh itu? Loh kan gitu. Kan sudah cukup panjang itu Allah berikan waktu kita untuk istirahat itu. Makanya sholat itu lalu menjadi amal utama yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Karena siapa saja yang berapologi tentang sholat itu mudah sekali dibantah. Wong sholat aja berapa lama yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan. Aku sepurane Pak, gak bisa sholat nang masjid sik. Penggawean akeh repot. Engko ae lek ngenteni pensiun. Nah, pensiun durung sampai pensiun wis kena stroke, kena asam urat. Mati malah sadurunge pensiun. Ya, terus ibadahnya kapan? Naudzubillah ini. Nah, jadi sholat ini mudah sekali dibantah. Yang lain bisa dibantah. Kamu kenapa Kak enggak sedekah? Loh, yang dipakai sedekah apa Gusti? Wong enggak ada. Saya enggak punya apa-apa. Allah tahu itu. Makanya enggak ditanyakan oleh Allah itu. Tapi sholat itu ditanyakan dan itu menjadi amal utama yang ditanyakan oleh Allah. Makanya dalam hadis yang terdahulu saya menyampaikan bahwa sebenarnya aktivitas kita apapun itu ya menunggu datangnya waktu sholat sebagai seorang muslim itu. Saudara kita yang haji, yang umrah di Mekah, di Medina, apalagi yang di Medina itu tidak ada yang berhubungan dengan umrah maupun haji kecuali niat ihram umrah atau niat ihram haji dari Masjid Bir Ali, Masjidil Hulaifah. Yang lain nggak ada yang berhubungan dengan haji. Makanya wacananya ini nanti kan masa haji itu akan dipangkas dari
40 hari lebih itu mungkin menjadi sekitar 30 hari. Bisa jadi tidak ada arba'in nanti. Bisa jadi karena di Medina itu orang hanya mengerjakan sholat berjamaah. Nah kalau sholat berjamaah aja bukan hanya di Medina, kita di sini juga sholat. Cuman di sini males gitu aja, ya males karena itu aja, ya males karena di sini alasannya banyak. Kamu kenapa kok ini? Ya repot Pak pekerjaan jam yang mulu durung mari. Tapi kenapa di sana bisa? Ya karena memang waktunya kan hanya untuk ibadah saja. Oke lah, silahkan. Tapi kalau pulang haji, pulang umroh, kok terus sholatnya tambah males, itu bagaimana? Nah itu kan. Jadi berarti itu bukan alasan yang bisa diterima. Ya, jadi sekali lagi para jamaah, untuk alasan selain sholat itu bisa dibantah, bisa diajukan. Tetapi kalau untuk sholat itu tidak bisa. Ya. Jadi asar banyak orang yang malas mengerjakan sholat karena banyak orang yang terlena dengan pekerjaan. Ya. Jadi kalau misalnya macet ya tidak perlu sholat di rumah. Kalau sudah tahu macet, apalagi sampai 1 jam, sudah sholat jamaah kerjakan di tempat kerja saja. Atau kalau memungkinkan di rumah, monggo. Kalau tidak bisa sholat di masjid, nggak apa-apa. Tapi kerjakan selalu diupayakan untuk berjamaah, ya, meskipun dengan keluarga, ya, meskipun dengan keluarga. Ini para jamaah petunjuk Rasulullah, ya. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, yaitu waktu subuh dan asar, maka dia masuk surga. Tapi nyuwun sewu, ini hadis ini harus dipahami benar, ya. Lalu jangan ambil kesimpulan, nek ngono aku tak sholat subuh sampai asar tok ae. Ya, sholat subuh sampai asar tok ae, nek duhur itu terus gak dijamin masuk surga. Jangan begitu. Itu kan kita mengambil pemahaman yang salah, karena pemahaman yang hitam putih. Yang hitam putih letterlek, padahal waktu sholat itu bukan hanya subuh dan asar, tetapi ini menunjukkan bahwa waktu subuh dan asar itu punya keistimewaan dibandingkan waktu yang lainnya, terutama subuh. Subuh itu paling banyak keutamaan sholat, yang paling banyak itu adalah sholat subuh. Ya, isya itu ada keutamaannya karena di samping 27 derajat kalau dikerjakan berjamaah, orang yang jamaah isya itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan qiyamul lail separuh malam. Itu jamaah isya. Tapi coba kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, kenapa isya sudah merosot drastis jamaahnya? Yang banyak itu maghrib itu. Jadi seolah-olah koyok sholat itu yang paling penting itu maghrib tok. Kadang saya mikir itu, kenapa ya dulu kok Rasulullah gak nawar lagi sholat yang asalnya 50 waktu itu, kok beliau ndak nawar lagi bagaimana kalau sholat itu satu waktu saja gitu. Ya, kalau satu waktu tak itu kan enak. Maghrib, wah itu insya Allah bek kabeh masjid. Tapi ya durung karuan lah. Belum tentu seandainya waktu sholat itu cuman satu waktu saja juga. Maghrib aja misalnya, karena kecenderungannya lebih banyak yang maghrib, juga enggak mesti, ya. Nyatanya saudara kita yang muslim juga masih banyak yang belum melakukan sholat, meskipun sholatnya sholat maghrib, ya. Cuman waktu sholat yang memiliki banyak keutamaan itu subuh. Kalau dikerjakan berjamaah itu sudah 27 derajat, sama dengan waktu sholat lainnya. Kalau dia mengerjakan tambahannya, qobliyah subuhnya, itu dia dapat nilai kebaikan lebih baik daripada dunia saisinya. Khairun minat dunya wa ma fiha. Kalau dia jamaah subuh, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan subuh, sholat subuh maksudnya, itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian malaikat itu juga di malaikat subuh, ada malaikat subuh, ya, bukan nama minyak wangi, bukan, ya. Malaikat subuh itu juga mendoakan orang yang infak sedekah itu supaya oleh Allah diganti, diberkahi. Apa yang dia keluarkan itu diganti oleh Allah, maksudnya diberkahi oleh Allah. Orang yang pelit itu didoakan oleh malaikat subuh itu supaya
rusak binasa harta bendanya. Jadi banyak sekali keistimewaan subuh ya, keutamaan subuh. Ini para jamaah hadis nomor 16, kita lanjutkan hadis nomor 17. Nah, ini yang berhubungan nanti dengan ayat di dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan pahala yang terus menerus meskipun kita sudah tidak sanggup mengerjakannya karena sakit. Ini hadisnya, hadis nomor 17. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari pula, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pula, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sedang sakit atau bepergian, maka dicatat, ditulis untuknya amal perbuatan yang biasa dilakukan di waktu sehat, tidak bepergian ya. Yang biasa dilakukan saat dia di rumah, maksudnya tidak bepergian ya, dan di waktu sehat ya. Saat dia di waktu sehat dan tidak bepergian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para jamaah, ini untungnya kita beribadah sejak muda. Sejak kita masih sehat. Itu untungnya ini ya. Apa untuk keuntungannya? Jika orang itu sakit atau dia bepergian sehingga dia tidak bisa ke masjid untuk sholat jamaah 5 waktu, tetapi hatinya pingin sekali untuk ke masjid sholat jamaah 5 waktu, kepingin sekali untuk mengikuti majelis taklim di masjid, tapi tidak bisa karena kondisi fisiknya atau karena dia sedang tidak di rumah, itu dia mendapatkan pahala sama seperti ia hadir ke masjid untuk jamaah. Ia mendapatkan pahala sama seperti saat ia hadir ke majelis taklim. Ini dengan catatan ya, dengan catatan orang ini memang orang yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dengan catatan orang ini memang orang yang rajin hadir majelis taklim di masjid. Nek gak pernah teko majelis taklim, yo gak oleh ganjaran, wong gak pernah datang kok. Sekarang dia sakit, sekarang dia musafir, terus minta, ya Allah berikan aku pahala seperti orang-orang yang hadir di majelis taklim. Wong gak tahu melok majelis taklim yo gak bisa. Jadi ini artinya bahwa yang kita lakukan di masa-masa dulu, saat kita masih muda, saat kita masih sehat, dan itu kita lakukan secara istiqomah. Cuman karena kondisi sakit dan karena bepergian, maka itu tetap dicatat oleh Allah sebagai pahala yang tidak pernah putus. Jadi istilahnya bukan pahala yang mengalir. Kalau di dalam Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya dapat pahala yang tidak ada putusnya. Bayangkan, dia tidak datang ke masjid, tapi dia diberi pahala sama seperti ke masjid. Itu artinya kan dia sudah dalam tanda petik melakukan investasi sebelumnya itu. Orang kalau melakukan investasi berarti dia pasti akan memetik hasil investasinya. Kapan itu? Ya mungkin saja saat dia kondisinya sakit, saat dia di perjalanan, atau bahkan dia sudah meninggal. Itu catatan-catatan kebaikan termasuk jejak peninggalan yang dia tinggalkan. Semuanya itu tersurat, tertulis. Itu yang berkaitan dengan hadis 15 yang lalu ya. Kaitannya dengan ayat 12 surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami Allah, karena Allah menugaskan malaikat, akan mencatat apa saja yang mereka lakukan di masa lalu dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kita pernah sholat di satu tempat,
pernah sholat di tempat yang lain. Ada catatannya semua. Kita pernah menghadiri majelis taklim di satu tempat, ada catatannya semua. Kita pernah melakukan maksiat di satu tempat, di tempat lain, ada catatannya semua. Rekamannya lengkap. Dan tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satupun yang terlewat. Ya, karena itu para jamaah, kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah untuk menjalankan ibadah. Ya. Dan memang orang ibadah itu bisa nyaman ya karena dia sehat. Karena dia sehat. Orang ibadah nyaman itu ya karena dia berada di tempat tinggalnya. Artinya begini, jenengan yang punya rumah di sekitar masjid ini, itu tentu lebih nyaman daripada jenengan yang sebagai musafir. Karena musafir itu kan bukan di situ tempatnya mestinya kan. Dia di masjid itu sifatnya hanya sementara saja. Tempatnya bukan di situ. Apalagi kalau dia masih punya tujuan lain. Setelah sholat ini dia masih ada tujuan lain, bepergian ke tempat lain. Tapi kalau orang yang mungkin yang bertempat tinggal di situ, makanya kita ini eman kalau di lingkungan kita itu dikepung kanan kiri dengan masjid. Namanya adzan itu wis terus kita bisa dengar itu. Kok terus kita tidak berangkat ke masjid? Itu ruginya itu, emannya itu. Kayak apa itu? Wong panggilan Allah itu terus menerus gitu. Kok kita enggak? Makanya kata orang-orang, kata kiai-kiai itu, bagaimana dia mau dipanggil Nabi Ibrahim untuk haji? Wong dipanggil adzan balak-balik ya gak budal-budal nang masjid itu. Bagaimana dia mau berangkat haji dan umroh? Nabi Ibrahim manggilnya dari Mekah sana. Itu. Dia dipanggil sholat saja dengan adzan itu tidak mau datang ke masjid ya. Jadi artinya kalau ingin dimudahkan juga bisa haji, bisa umroh, penuhi panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam ya. Insya Allah diberikan banyak. Seandainya kita tidak bisa sampai melaksanakan haji dan umroh, keinginan kita itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Maksudnya baru niat saja dia sudah diberikan pahala seperti saat niat itu dikerjakan, saat niat itu diimplementasikan. Ya, tapi kalau orang punya niatan jelek itu tidak dicatat dosa oleh Allah selama perbuatan jelek itu, niat jelek itu tidak dilaksanakan. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu sangat pemurah. Sangat pemurah. Makanya kalau memahami seperti hadis yang tadi para jamaah, hadis nomor 16 sebelumnya tadi itu. Seolah-olah masuk surga itu gampang ya. Ya gampang banget. Wis cukup sholat subuh mbek sholat asar toh. Ya gak sholat subuh, sholat asar toh. Ya sholat 5 waktu. Ya, tapi masuk surga itu gampang. Intinya itu kan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu itu dijamin masuk surga. Kan begitu. Apalagi yang sholat. Wong yang gak sholat aja mohon maaf. Yang gak sholat perbuatan dosa besarnya banyak. Itu Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk. Lu gak sembahyang ya Pak? Nek muni la ilaha illallah iya masuk surga. Wong itu Kanjeng Nabi yang dawuh. Tapi ya ndak tahu mungkin dimasukkan neraka dulu sampai kapok gitu ya, sampai kacrek baru dintas masuk surga wallahu a'lam. Kalau soal surga neraka kan urusannya Allah Subhanahu. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan perintahnya dan sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangannya. Sudah isya ya para jamaah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya tidak bisa ikut jamaah Isya di masjid ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.